Halo semuanya, perkenalkan saya Dimas Satria. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil final test yang telah saya kerjakan selama mengikuti program Project Based Virtual Internship di Rekamin Academy. Selanjutnya sedikit latar belakang tentang saya. Jadi saya merupakan mahasiswa di Politeknik Negeri Batam, program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi selama kuliah ini saya cukup sering terlibat di berbagai proyek, terutama di pengembangan website, mobile apps, dan desain UI UX. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan yang menjadi studi kasus pada proyek ini, yaitu Core Initiative. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang pengembangan software dengan fokus pada teknologi seperti financial technology, artificial intelligence, dan juga blockchain. For Initiative juga membantu berbagai perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan bisnis mereka melalui solusi digital yang efektif dan efisien. Layanan yang mereka tawarkan cukup beragam nih, mulai dari pengembangan website hingga optimalisasi mobile apps, khususnya untuk mendukung operasi proses bisnis dan pemasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang serta ketentuan dari panel tes yang diberikan. Sebagai penutup dari program ini, serta akan diminta untuk mengerjakan tugas yang mempresentasikan peran sebagai program developer di Core Initiative. Jadi pada tugas ini diminta untuk membangun antarmuka dalam halaman website berdasarkan skenario yang telah disediakan. Kemudian implementasikannya menggunakan API yang sudah ada, serta melakukan deployment. Untuk ketentuannya sendiri ada beberapa hal utama yang perlu dipenuhi. Jadi websitenya harus dapat mengambil data produk dari API secara bertahap, dilengkapi dengan tombol next dan juga loading state. Dan juga terdapat mekanisme increment untuk berpindah data dan akan kembali ke awal setelah datanya ini mencapai data 2020. Kemudian produk yang ditampilkan hanya untuk kategori men dan woman. Dari sisi tampilannya juga harus disesuaikan dengan tiga kondisi, yaitu untuk kategori men, woman, dan kondisi ketika produknya ini tidak tersedia. Oke, selanjutnya ini adalah gambaran dari halaman website yang akan dibuat nanti. Jadi halaman ini nantinya akan menampilkan produk berdasarkan kategori dengan tampilan yang mengacu pada desain dari Figma, desain yang sudah disediakan, yaitu untuk kategori pria, wanita, serta kondisi unavailable atau produk yang tidak tersedia. Oke, berikutnya adalah color palette yang akan digunakan. Jadi warna-warna ini nanti mengacu dari desain Figma supaya tampilan websitenya tetap konsisten. Jadi untuk kategori men, woman, dan global itu masing-masing bakal mempunyai penyusunan warna tersendiri. Oke, langsung saja kita setup environment Vue.js. Jadi sebelum mulai ke proses pengembangannya, yang pertama pasti melakukan penyiapan environment dulu. Nah, di sini kan saya menggunakan Vue.js sebagai framework utamanya. Ada tiga langkah juga, yaitu yang pertama kita melakukan inisialisasi proyek baru dulu menggunakan Vue CLI. Di sini saya kasih nama proyeknya yaitu e-commerce catalog sesuai ketentuan. Nah, di porsi ini kan terminalnya bakal otomatis mendownload semua dependensi satu bahan-bahan yang ditentukan paling dibutuhkan view. Biasanya di tab ini tinggal nunggu sebentar aja sampai muncul keterangan kalau proyek ini berhasil dibuat. Setelah seluruh dependensinya udah berhasil diunduh, eh, kita lanjut ke langkah berikutnya dengan masuk ke directory project menggunakan perintah cd atau change directory, lalu menjalankan npm concept-nya. Itu bisa dilihat di gambar berikut. Nah, yang terakhir kan eh, pada gambar sebelah kanannya saya tinggal buka browser dan akses localhost 8080. Jadi halamannya langsung muncul. Defaultnya masih bawaan dari Vue.js yaitu welcome to your Vue.js app. Yang artinya environment-nya udah kita beresin ya. Udah sinkron juga dan sudah siap untuk mengembangkan fiturnya di website. Nah, untuk struktur folder project yang sendiri sebagai berikut. Yang pertama kan ada folder public. Nah, folder ini kan digunakan untuk menyimpan file statis yang tidak perlu diproses lebih lanjut oleh sistemnya, kayak favicon atau file HTML utama. Nah, kemudian kan di dalam folder src ada juga subfoldernya nih, yaitu assets. Jadi, folder ini kan digunakan untuk menyimpan berbagai aset visual seperti logo, gambar, produk, maupun file CSS-nya, supaya tampilannya ini tetap konsisten gitu. Nah, yang berikutnya kan ada folder components yang bakal menjadi bagian utama dalam pengembangan tampilannya. Di Vue, UI ini kan biasanya dibagi menjadi komponen-komponen kecil nih agar lebih mudah dikelola dan dapat digunakan kembali atau disebut reusable.
For example, pada project kita kan terdapat komponen produk display.view yang berperan dalam mengatur bagaimana produknya ini ditampilkan, termasuk logika atau untuk membedakan kategorinya. Dan ada app.view itu kan sebagai komponen utamanya. Jadi semua komponen yang sudah dibuat ini akan ditampilkan melalui bagian app.view. Dan yang terakhir yaitu file package logs.json. Jadi kan file ini berfungsi sebagai catatan versi dependensi yang nantinya akan digunakan dalam project. Ini pasti bakal membantu konsistensi saat project ini dijalankan di environment yang berbeda. Kita masuk ke bagian tampilannya. Salah satu konsep yang diterapkan adalah dynamic theming. Jadi saya menggunakan CSS variables yang didefinisikan pada bagian code, sehingga warna temanya ini dapat berubah secara otomatis sesuai dengan kategori produk yang ditampilkan. Kayak kategori pria kan menggunakan warna bangunan biru, sedangkan kategori wanita ini menggunakan warna magenta, supaya perubahan tampilannya terasa lebih smooth. Jadi saya menambahkan efek transition, sehingga saat terjadi perpindahan halaman atau pergantian kategori, tampilannya ini nggak berubah secara instan atau tiba-tiba gitu. Terus dalam penulisan stylenya saya menggunakan scope CSS sehingga style pada satu komponennya ini nggak bakal mempengaruhi komponen lainnya. Nah, setelah bagian struktur kan kita masuk ke logika tampilannya. Di sini saya menggunakan VIF atau VElse untuk mengatur kondisi tampilannya. Jadi kayak ada tiga keadaan utama saat data yang masih loading, saat produknya berhasil ditampilkan, dan saat produknya ini tidak tersedia. Untuk menampilkan data seperti nama produk dan harganya, saya pakai data binding. Jadi data dari API-nya ini langsung ditampilkan secara dinamis di halamannya. Untuk bagian interaksinya ada tombol next product yang menggunakan klik saat tekan. Terus websitenya akan mengambil data produk berikutnya tanpa perlu di reload halamannya. Nah, yang terakhir untuk bagian ratingnya ini saya menggunakan V4 supaya tidak perlu menulis elemennya lagi satu persatu. Jadi nanti jumlah bintangnya bisa langsung menyesuaikan dengan data yang diterimanya. Selanjutnya di bagian pengolahan data dan logika di dalam websitenya. Di bagian ini kan saya menyimpan beberapa step penting nih, seperti produk sequence ID, itu untuk urutan produknya. Kalau produk info untuk detail produk, serta view state ini untuk menentukan kondisi tampilannya. Ada juga computer properties yang bakal digunakan untuk mengolah data secara otomatis. Misalnya uh, compute theme classes yang mengatur perubahan warna tema sesuai kategori produknya. Lalu ada calculated store rating yang digunakan untuk menyesuaikan tampilan rating. Karena kan data dari API ini masih berupa angka desimal. Maka nilainya ini akan dibulatkan supaya jumlah bintangnya ini ditampilkan tetap sesuai. Dan penggunaan fintech properties ini juga membantu menjaga performa websitenya. Karena perhitungannya ini dilakukan ketika data yang terkait ini berubah. Lalu berikutnya itu komponen life cycle. Jadi yang pertama kan pada bagian life cycle ini saya menggunakan before mount, fungsi before mount. Di sini kan websitenya langsung mengambil data produk pertama sebelum komponennya ini ditampilkan. Sehingga saat halamannya dibuka, datanya ini sudah tersedia. Semuanya ini ditempatkan di bagian methods. Jadi fungsi yang pertama adalah retrieve product from API yang digunakan untuk mengambil data produk dari API. Di dalamnya ini juga ada pengaturan loading state agar proses pengambilan datanya bisa bisa terpantau atau termonitoring. Ada juga advanced to next product yang digunakan untuk navigasi produk. Jadi fungsinya buat mengatur perpindahan produk secara berurutan dari 1 sampai 20. Dan yang terakhir terdapat fungsi validate produk kategori yang berfungsi untuk memfilter kategori produk sehingga hanya kategori tertentu yang ditampilkan sesuai kebutuhannya. Lalu hasil implementasinya, halaman ini kan menampilkan produk berdasarkan kategori dengan tampilan yang otomatis menyesuaikan tema sesuai jenis produknya, baik untuk pria, wanita, maupun kondisi saat unavailable atau produk yang tidak tersedia. Jadi saat berpindah berpindah produk, perubahan yang terjadi juga langsung terlihat. Jadi kita tidak perlu melakukan reload halaman, sehingga interaksinya ini lebih responsif gitu.
Untuk secara tampilan warna dan elemennya udah mengikuti desain yang dirancang sebelumnya. Jadi UI-nya tetap konsisten. Nah, dari segi kesimpulannya, Final Task ini kan membangun website e-commerce berbasis Vue.js yang terhubung dengan Flexcore API dengan dua halaman yaitu yang tadi yang main section dan women section yang menampilkan produk secara dinamis. Jadi setiap halamannya hanya menampilkan satu produk yang dapat diganti menggunakan tombol next product dan dilengkapi loading state supaya proses pengambilan datanya dari server terasa lebih smooth atau halus. Oke, berikut link project yang bisa langsung diakses melalui repository. Oke, sekian hasil final test pada program Project Based Virtual Internship Front-End Developer Core Initiative bersama rekan Akademi. Terima kasih atas perhatian.